Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat BKN. Kembali lagi bersama kami dalam Q&A part ketiga mengenai SSC ASN. Nah, hari ini hadir narasumber kita dari Direktorat PPSI ASN, ada Mbak Lidra Trividia. Selamat pagi, Mbak Lidra. Pagi Mbak. Dan juga ada Mas Haryadi. Selamat pagi, Mas Haryadi. Ya, selamat pagi, Mbak. Iya, jadi mendekati penutupan pendaftaran nih, kita juga sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman ini yang masuk melalui media sosial BKN. Ada beberapa pertanyaan, sudah siap menjawab ya, teman-teman dari PPSI ASN? Insya Allah bisa menjawab. Ya, baik. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ini ada pertanyaan yang masuk mengenai kalau pelamar umum menjadi pelamar khusus, sudah mau daftar dari tanggal 4 nih sebelumnya pelamar umum. Saat mau daftar berubah jadi pelamar khusus. Tidak bisa mendaftar karena sudah tutup buat pelamar khusus. Nah, ini solusinya seperti apa? Silakan dijawab Ini, terlebih dulu, Mbak Lindra. ya, terima kasih Mbak. Ini berarti maksudnya dia harusnya eh, kategori pelamar umum tapi di sistem terbaca pelamar khusus ya. Iya. Ini berarti harus dilihat dulu Mbak tahun mengajarnya dia. Jadi kita SSCSN itu terintegrasi untuk P3K guru terintegrasi dengan Kemendikbud. Jadi kita ngambil datanya dari data Dapodik yang dikelola oleh Kemendikbud. eh, Mereka Dapodik itu menghitung masa mengajarnya khusus di sini mungkin saya akan menganggap dia sebagai kategori non ASN di mana kategori non ASN itu salah satu kriterianya mengajar di sekolah negeri dan lebih atau sama dengan 3 tahun masa kerjanya. Nah, masa kerja sendiri ini dari Dapodik itu menghitungnya dari tahun mengajar. Jadi misalkan dia masuk dari Januari 2022, itu berarti sudah terhitung 3 tahun. Walaupun kalau misalnya kita hitung dari hitungan per tahunnya, itu harusnya 2 tahun pun belum masuk kan. Tapi kalau dari Dapodik itu melihatnya tahun mengajar. Jadi ngelihatnya dari 2021 ke 2022 itu sudah terhitung 1 tahun. 2022 ke 2023 itu sudah terhitung 2 tahun. Dan yang saat ini tahun mengajar 2023, 2024. Nah itu sudah terhitung 3 tahun. Makanya bisa kemungkinan dia masuk sebagai kategori khusus atau kategori khusus non ASN karena tahun mengajarnya sudah terhitung lebih dari 3 tahun atau sama dengan 3 tahun. Mungkin seperti itu. Ya, jadi intinya pelamar khusus itu datanya kita ambil dari Dapodik yang ada dari Kemendikbud ya. Ya, jadi kita lanjut pertanyaan kedua. Pelamar terdaftar sebagai pelamar umum, padahal seharusnya pelamar khusus. Nah, itu seperti apa? eh, Kalau dia terhitung sebagai pelamar umum, ini harus dicek dulu data Dapodiknya. Apakah data Dapodiknya sudah benar? Seperti yang sebelumnya saya sebutkan, pelamar khusus ini terbagi 3, prioritas, THK 2, dan non-ASN. Kalau prioritas kita sudah tahu mengambil data dari 2021, peserta yang lulus passing grade di tahun 2021 tapi belum mendapat penempatan. Kalau khusus THK 2 itu eh, honorer-honorer yang mempunyai THK 2 yang terhitung sebagai THK 2. Dan yang non ASN ini salah satu kategorinya mengajar di sekolah negeri dan minimal masa kerjanya itu 3 tahun. Itu salah satu kriterianya. Nah, ini harus dicek dulu di Dapodiknya apakah sudah benar. Kalau misalnya seharusnya dia merasa datanya sudah benar, ini bisa disampaikan ke Kemendikbud. Kita juga sudah menyediakan, sudah melampirkan helpdesk-nya Kemendikbud dan juga call center yang bisa mereka hubungi. Di portal SSCSN sudah ada dan di halaman akun masing-masing pelamar itu juga sudah kita tampilkan helpdesk-nya Kemendikbud. Ya, Badi, jika pelamar ada masalah mengenai data Dapodiknya, terutama masa kerja di sekolah tersebut, bisa saya menghubungi call center dari Kemendikbud ya, Mbak Ya, Lidra. betul Mbak. Baik, berikutnya nih, ada pertanyaan. Mengapa sih buka pelamar untuk pelamar umum, tapi
ujung-ujungnya tidak ada formasi. Boleh dijawab, Mas Haryadi? Mungkin saya sedikit menjawab kali ya. Nanti mungkin dibantu Mbak Yaya ya. Ya mungkin terkait P3K guru kan ya. P3K guru kan pertama kan yang dibuka itu adalah eh, pelamar khusus ya. Sebenarnya informasinya bukan formasi khusus sih. Formasinya umum semua kalau untuk guru. Cuman pelamar-pelamar yang dibedakan menjadi kekhususan, mempunyai prioritas masing-masing yaitu sebagai apa yang statusnya prioritasnya prioritas non ASN atau XHK2 kemudian baru yang umum. Nah, kenapa dibuka untuk umum? Yang makanya di awal itu kita buka itu per tanggal itu untuk eh, yang skala prioritas dulu nih, yang khusus dulu. Nah, formasinya sudah ada. Jika yang khusus ini masih belum ada yang mendaftar ke SCSN, berarti kan itu ada sisanya ya. Nah, sisa itu yang akan diperbutkan oleh pelamar umum. Itu sih Hmm. garis besarnya. Mungkin Mbak Yaya bisa menambahkan terkait yang umum ini. Mungkin saya tambahkan sedikit, Mbak. Kenapa sih kita membuka untuk umum padahal ujung-ujungnya nggak ada formasi? Jadi kembali lagi ke pemerintah, saat ini itu pemerintah masih memprioritaskan honorer-honorer yang sudah lama kerja di sekolah negeri. Sama seperti tahun lalu, masih memprioritaskan dari yang sudah lulus juga dari 2021 tapi belum mendapat penempatan, ini mau dihabiskan terlebih dahulu. Nah, kenapa sih kita buka umum? Ini karena formasi yang dibuka oleh instansi itu masih berlebih. Jadi makanya kemarin kita buka untuk guru ini ada dua periode. Periode yang di tanggal 20 sampai 3 Oktober kemarin, itu yang untuk kategori khusus, sama saat ini dari 4 sampai 9 untuk umum. Itu karena kita mau melihat dulu nih formasi yang sudah dibuka oleh masing-masing instansi, apakah masih ada sisanya. Jadi kalau misalnya masih ada sisa, baru pelamar umum bisa daftar. Kenapa nggak kita satukan dari awal? Ini biar pelamar umum itu tidak merasa di PHP. Karena kalau misalnya dari awal sudah dibuka, eh, mereka pasti akan kalah saing dengan prioritas khusus yang mungkin lebih dikenal P1, P2, P3. Walaupun nilai mereka lebih tinggi dibandingkan misalnya P2, P3 yang tetap ikut ujian, mereka pasti tetap akan kalah karena tetap harus diprioritaskan P2, P3 terlebih dahulu untuk mendapatkan formasi. Hmm. Makanya kita buka dua periode agar pelamar umum ini tidak merasa di PHP. Jadi dari awal kalau misalnya mereka tidak akan dapat penempatan, tidak akan dapat kursi, ya sudah tidak perlu mendaftar daripada sudah capek-capek ujian, tapi nantinya tidak akan bisa mendapatkan kursi juga nanti. Makanya ada beberapa pelamar umum yang mungkin di tampilan SSCSN-nya maaf formasi tidak tersedia atau sisa formasi sudah habis seperti itu, Mbak. Ya, baik. Jadi intinya adalah bukan tidak ada formasi, tapi pemerintah memang mengatur skema untuk memprioritaskan tenaga honorer yang P1, P2, dan P3 tadi. Makanya untuk mengurangi kekecewaan ya dari pelamar umum, tanggal mendaftarnya dibagi menjadi terpisah. Jadi diprioritaskan dulu pelamar khusus. Jadi kalau masih ada formasi, pelamar umum baru bisa masuk untuk mendaftar. Baik. Terima kasih untuk pertanyaan berikutnya mungkin tentang tanggal surat lamaran nih Mbak Lidra dan Mas Haryadi. Apakah tanggal surat lamaran itu harus sama dengan tanggal upload? Oke, mungkin saya jawab ya. Kalau untuk tanggal surat lamaran, apakah harus sama dengan tanggal upload? Sebenarnya kalau dari BKN sendiri tidak tidak apa tidak ada mensyaratkan untuk harus sama ya. Dan itu juga nggak masalah sebenarnya. Tapi kembali lagi itu semuanya kan kalau untuk persyaratan ada kewenangan instansi masing-masing. Mungkin ada saja instansi masing-masing yang harus apa mensubmit sih lebih bukan mengupload. Kalau mengupload mereka nggak tahu kapannya, tapi mensubmit atau mengakhiri resume-nya harus sama dengan tanggal surat lamaran itu juga ada yang seperti itu. Jadi dilihat dulu pengumuman masing-masing instansi apakah mereka mensyaratkan seperti itu. Tapi kalau tidak ya nggak masalah. Ya, jadi intinya adalah syarat administrasi itu termasuk dengan surat lamaran. Kembali lagi peserta itu harus mencari info secara detail dari instansi yang membuka formasi atau di instansi tempat mereka akan lamar ya. Nah, terus berikutnya nih ada pertanyaan mengenai situs. Nah, situsnya kadang sering error.
tulisannya wet label error page. Nah, itu apa yang harus dilakukan nih oleh pelamar? Eh, Kalau misalnya aplikasi sering kadang menampilkan white label error gitu, mungkin bisa di clear cache dulu Mbak. Jadi browsernya dibersihin dulu, takutnya karena nyangkut. Jadi kita emang terkadang servernya down, terus mempengaruhi ke pelamar. Jadi mungkin kalau misalnya ada tampilan white label error, clear cache dulu browsernya, terus balik lagi ke halaman SSCSN. Terus kalau misalnya eh, ada terdapat error di aplikasi, mungkin saat upload dokumen atau saat pengisian biodata atau formasi, mungkin bisa disampaikan ke BKN, mungkin bisa melalui sosial media atau call center terkait kendalanya seperti apa. Ya, seperti itu. Nah, kalau itu keterangan wet label error page harus clear cache. Nah, bagaimana Mbak kalau keterangannya itu Galat 500, Mbak? Apakah Nah, harus Galat clear cache juga? Nah, Galak 500 ini tergantung dulu Mbak. Galak 500 ini saat apa? Misal kalau mereka Galak 500 saat upload dokumen, pastikan dulu dokumennya sesuai dengan yang dipersyaratkan. Minimal ukuran filenya berapa, maksimalnya berapa. Sama juga mungkin terkadang ada yang nama filenya kepanjangan. Jadi sebisa mungkin untuk membuat nama filenya itu jangan terlalu panjang. Jadi kita menyimpan ke sistemnya juga masih masih melewati ininya batas kriteria di sistemnya juga. Ya, berarti yang pelamar harus memperhatikan ketentuan-ketentuan upload dokumen untuk merename dokumen tidak boleh terlalu panjang dan juga mungkin diperhatikan size dokumen maksimal yang harus diupload seperti itu ya Mbak Lidra. Eh, Mas Haryadi, ini ada pertanyaan mengenai webcam nih. Kalau webcam error terus, baiknya di laptop atau pakai handphone aja nih? Sebenarnya kan kalau pendaftar memang tidak disarankan memakai handphone ya. Seperti apa Mas solusinya? Oke, pertama itu apa webcamnya error terus ya. Pertama mungkin bisa dicek apakah di browsernya itu diizinkan atau enggak akses kameranya. Soalnya kalau pertama kali kan pasti minta diizinkan. Nah, rata-rata kebanyakan yang saya itu mereka belum mengallow atau belum mengizinkan akses kamera pada browsernya. Jadi tidak akan terlihat atau terjadi error. Itu yang pertama. Yang kedua memang mungkin browsernya tidak bisa menggunakan plugin webcam atau lain sebagainya bisa juga dicoba menggunakan HP kalau untuk webcam. Memang tidak disarankan tapi masih bisa. Kemudian misalnya kalau sebenarnya browser yang disarankan juga itu sebisa mungkin memakai Mozilla atau Chrome ya, jangan memakai browser yang lain seperti itu sih. Oh Atau ya, tapi misalnya kalau di HP kita nih nggak bisa nih, kemudian di laptop nggak bisa, coba mungkin sebenarnya tidak tidak disarankan ya meminjam device orang lain. Takutnya kan terpakai masih ada nih histori password dan lain sebagainya nanti disalahkan gunakan oleh orang lain. Tapi bisa dipakai mungkin coba punya istrinya atau punya anaknya seperti itu. oh ya. Baik, jadi intinya kalau webcam error itu pastikan sudah allow ya untuk menggunakan kamera pada perangkat yang akan digunakan. Jadi kalau bisa menggunakan tadi Chrome atau Mozilla ya Mas. Iya, Ya, Mbak. baik. Terima kasih Mas Haryadi. Kita next ya ke pertanyaan berikutnya. Eh, Kalau untuk pelamar CPNS, apakah tetap mengisi riwayat pekerjaan? Apa boleh dikosongkan saja nih? Eh, untuk CPNS itu tidak diwajibkan Mbak untuk mengisi riwayat pekerjaan. Riwayat pekerjaan hanya diwajibkan untuk P3K teknis dan P3K nakes. Cuman formnya itu tetap ada. Jadi kalau misalnya CPNS yaitu mempunyai pengalaman kerja itu boleh dimasukkan. Tapi kalau misalnya masih fresh grade itu dikosongkan juga tidak apa-apa. Ya, jadi intinya tidak wajib untuk pelamar CPNS, hanya diwajibkan untuk P3K. Jadi kalau memang mereka punya pengalaman, boleh diisikan. Kalau tidak ada, jadi dikosongkan saja ya Mbak Lidra. Ya. Oke, next nih. Untuk pelamar THK 2, P3K guru,
Pengumuman pembukaan formasi baru muncul 3 Oktober pukul 19.30. Proses pendaftarannya sudah ditutup tetapi proses pendaftarannya tutup nih pukul 23.59. Pelamar tidak sempat menyelesaikan proses pendaftarannya. Bisa bantu dijawab Mbak Lidra atau Mas Haryadi? Terkait PHK 2 ini berarti P3K guru ya. Ini dari kita sampai saat ini pelamar khusus sudah ditutup. Jadi belum ada keputusan apakah mereka bisa turun status ke umum atau eh, apakah diperpanjang lagi. Itu tidak ada pembicaraan. Jadi sampai saat ini mereka yang tidak bisa submit, yang belum selesai submitnya, itu masih tidak bisa diakomodir. Mungkin untuk saat ini seperti itu, Bu. Ya, jadi untuk saat ini memang sudah ditutup ya, belum ada Mm-mm. ketentuan untuk perpanjangan eh, ataupun ketentuan yang lain untuk mengakomodir teman-teman yang belum bisa mendaftar ya, Mbak Yaya. Ke next berikutnya nih, ada nih berkas yang belum ditandatangan tapi sudah diberi e-materai, sudah mengakhiri pendaftaran sampai bagian resume. Itu solusinya seperti apa? Mungkin saya jawab ya kali ya. Kalau sudah sampai resume itu sudah mengakhiri, kalau jika sudah mengakhiri resume sebenarnya sudah tidak ada solusi ya. Soalnya itu ketika kita mengakhiri, di situ kan juga terlihat kita sudah menyetujui dan juga kita juga ada pernyataan sudah teliti dan sudah yakin apa yang kita isikan itu sudah benar sesuai. Jadi kalau kita sudah akhiri, kita tidak bisa mengupload ulang lagi. Tapi kalau masih di halaman resume belum diakhiri, pelamar atau peserta itu masih bisa memperbaiki, bisa balik ke awal ke tab sebelumnya untuk mengunggah kembali dokumen-dokumennya seperti itu. Ya, Kalau jadi ini kan hmm. Jadi intinya kan kita harus pelamar itu kita tekankan kembali bahwa sebelum menekan tombol resume itu pastikan teliti dengan data atau dokumen yang diupload apakah sudah sesuai dengan persyaratan pendaftaran dari instansi masing-masing ya Mas. Kalaupun sudah menekan resume artinya mereka tidak bisa kembali ke page sebelumnya dan tidak bisa memperbaiki data ya. Ini banyak sekali memang kendala yang dialami oleh teman-teman. Intinya teman-teman pelamar tuh sebelum melakukan pendaftaran harus teliti dan hangat hati-hati ya dalam mengupload data ataupun dokumen. Ya, terima kasih Mas Haryadi. Berikutnya, ini ada juga pertanyaan mengenai tidak ada lokasi tes di kartu pendaftaran SSCSN. Ini mungkin harus dicek dulu, Mbak, apakah dia pelamar pengadaan apa. Kalau misalnya dia P3K guru, untuk kategori prioritas atau yang biasanya P1, itu memang tidak ada lokasi tes. Karena eh, eh, kategori prioritas itu tidak melakukan ujian lagi. Jadi nilainya diambil dari 2021. Terus Mm-mm. kalau untuk kategori P2 atau P3, ini kemarin kita sudah ngecek juga ada beberapa orang yang tidak mengisi lokasi tesnya. Untuk ini nanti akan kita akomodir di saat selesai eh, seleksi administrasi. Jadi yang sudah dinyatakan lulus itu nanti akan bisa mengisi lokasi tes, tapi hanya untuk orang-orang yang belum mengisi. Jadi yang sudah mengisi tidak akan bisa melakukan perubahan. Jadi nanti 10 hari sebelum ujian itu diwajibkan untuk mengisi dulu lokasi tesnya. Dan kalau misalnya sampai dari 10 hari sebelum ujian masih belum mengisi, ini nantinya akan kita isi langsung by system berdasarkan kota domisili mereka saat ini di mana. Oh ya, baik. Jadi intinya kalau memang mereka lupa untuk mengisi lokasi tes di kartu pendaftaran, ditunggu saja hasil dari review pendaftaran seleksi administrasinya dulu ya, Mbak. Jadi nanti teman-teman masih bisa dikasih kesempatan untuk mengisi lokasi atau nanti by system eh, tim dari SSCSN akan membantu untuk mengisi lokasi sesuai dengan domisili masing-masing. Jadi tidak jauh-jauh ya Mbak nanti tesnya sesuai dengan lokasi di mana dekat mereka tinggal gitu. Cuman kan kita
eh, tidak tahu nih Mbak, apakah mereka masih di domisili yang mereka isi sampai saat ini atau enggak. Jadi makanya kita akan himbau untuk mengisi sendiri karena takutnya kalau misalnya by system ternyata mereka sudah tidak di domisili itu sampai saat mereka ujian nanti. Ya, baik, nanti mungkin nanti ada pemberitahuan secara resmi ya Ya. untuk mengisi lokasi tes bagi teman-teman pendaftar yang belum mengisi lokasi tesnya nanti. Supaya teman-teman juga aware ya Mbak, nanti kita bantu juga untuk mengumumkan untuk pengisian lokasi tes bagi yang belum mengisi. Oke, next. Ini ada pertanyaan mengenai foto nih. Katanya ukurannya sudah di bawah 500 kilobyte, tapi tidak bisa diupload. Mungkin ada kendala lain atau seperti apa, Mas Haryadi atau Mbak Yaya? Eh, Mungkin ke depannya eh, kalau misalnya pelamar terdapat kendala, terus mungkin melapor ke sosial media atau ke helpdesk-nya BKN atau call center-nya BKN juga, mungkin bisa disampaikan tidak bisanya itu seperti apa. Apakah error? Kalau error pun errornya apa? Soalnya kita harus ngecek juga ini apakah karena dokumennya korup atau mungkin file penamaannya kepanjangan atau seperti apa. Makanya kalau bisa nantinya pelamar-pelamar yang ingin bertanya atau ada keluhan saat pendaftaran itu dikasih tahu juga kendalanya seperti apa. Jadi jangan tidak bisa diupload, tidak bisanya itu karena apa gitu. Jadi dikasih alasannya atau kalau bisa errornya juga dikasih saat melapor ke helpdesk atau call center seperti itu Mbak. Soalnya kita juga harus ngecek juga di bawah 500 KB nggak bisanya itu kenapa? Apakah filenya emang korup atau filenya itu tidak sesuai ketentuan? Karena kita ada persyaratan file itu wajib PDF atau JPG tergantung jenis dokumennya apa. Jadi bisa aja jangan-jangan si pelamar itu hanya mengubah extensionnya aja, padahal sebenarnya bukan PDF atau JPG. Nah itu tidak akan masuk ke sistem. Ya, penting sekali nih infonya untuk Sobat BKN. Mungkin teman-teman Sobat BKN tuh bisa untuk lebih mendetailkan permasalahan yang Sobat BKN hadapi agar teman-teman yang membantu di helpdesk juga lebih mudah memberikan solusi atau memberikan tindak lanjutnya seperti apa. Jadi sekali lagi kami imbau juga untuk teman-teman pelamar CSN 2023 jika mengalami kendala teknis pada SSCSN, mohon dapat mendetailkan kendala yang dihadapi pada laporan di helpdesk-nya. Jadi teman-teman bisa lebih mudah ya membantu kita ya Mbak Yaya. Ya. Oke, oke, next nih. Berkas lamaran sudah diupload, namun saat resume filenya tidak terlihat. Bagaimana solusinya? Oke, mungkin saya bantu jawab ya. Ya, Eh, untuk pelamar sebisa mungkin, karena jika sudah mengakhiri resume itu kita tidak bisa balik lagi, ketika kita mengupload berkas itu harus dilihat lagi. Jangan melihat file apa file berhasil diupload, tapi kita ada tombol lihat kan setelah unggah itu kita lihat ulang apakah sudah benar-benar ada atau tidak. Karena bisa saja kemungkinan file yang kita upload itu terjadi korup, mungkin karena hmm, jaringannya tidak bagus atau server sedang down atau lain sebagainya, sehingga file terteranya file berhasil diupload, tetapi data-datanya yang sampai ke server backend itu filenya korup kan, jadi tidak terbaca. Nah, maka harus dipastikan dulu setelah para pelamar mengunggah dokumen itu harus dilihat lagi apakah itu sudah benar dokumennya atau apakah apa kita klik tombol lihat itu bisa dilihat kembali dokumennya seperti itu. Baru kemudian harus dicek, setelah dicek baru bisa mengakhiri kalau sudah yakin. Seperti itu. ya. Jadi intinya kembali lagi untuk ketelitian ya Mas Aryadi ya. Hmm. Mohon untuk tetap teliti pada data atau dokumen yang diupload agar tidak terjadi hal seperti ini. Di berkas lamarannya saat mau dilihat lagi tidak terlihat. Mungkin tadi kata Mas Haryadi ada data yang korup atau sebagainya. Oke, mungkin next ini ada pertanyaan tentang Ematrai ini. Berkasnya sudah dibubuhkan Ematrai, tetapi setelah mengakhiri pendaftaran di bagian resume, berkas yang terupload malah tidak tercantum Ematrainya. Bisa dibantu Mbak Yaya atau Mas Haryadi?
gue saya dulu ya, nanti ditambahkan ya. Ya, jika dia sudah upload berkas ya, terus pas ditampilkan lagi, dilihat lagi, materainya tidak terlihat ya. Itu Ya. mungkin para pelamar bisa mendownload dulu nih berkas yang hasil mereka unggah, habis itu dicek di verification.peruri.co.id. Jika masih valid itu berarti masih aman sebenarnya. Mungkin mungkin saja gambarnya itu belum tampil aja seperti itu. Tapi kalau dia valid itu masih aman seperti itu. Mungkin ya bisa menambahkan. Iya, udah benar yang disampaikan Mas Haryadi. Jadi coba dicek dulu filenya di aplikasinya Peruri, validasinya Peruri. Kalau misalnya sudah valid, harusnya datanya sudah benar. Dan juga mungkin bisa saja penempatan materainya itu di mungkin di sudut terlalu kecil juga, jadi harus diperhatikan juga karena penempatan materai ini sendiri eh, bisa di drag and drop sama pelamar sesuai kebutuhannya mau ditaruh di mana seperti itu. Ya, jadi memang eh, ada ketentuan ya, menaruh materainya itu mungkin kalau melewati tempat yang seharusnya itu bisa terjadi tidak terbaca seperti itu ya Mbak. Jadi tadi solusinya yang diberikan oleh Mas Haryadi dan Mbak ya adalah cek kembali di aplikasi validasi materainya Peruri ya. Oke, itu pertanyaan yang dari media sosial. Ada juga pertanyaan dari em, live YouTube nih dari teman-teman. Pertanyaan adalah honorer K2 dan honorer non K2 di instansi tidak ada formasi nih, tapi ada formasi di luar instansi dan di luar daerah. Bagaimana nih Mbak? Ini honorer guru kah atau teknis atau apa, Mbak? Ini keterangannya sih hanya honorer K2 dan honorer K2 di instansinya tidak ada formasi. Mungkin saya menganggap itu P3K guru ya. Kalau untuk P3 guru, mereka tidak bisa pindah instansi. Jadi walaupun formasi mereka ada di instansi lain, itu mereka tidak akan bisa pindah instansi. Yang bisa pindah instansi hanya guru K2 non-Dapodik. Jadi mereka yang THK2 tapi datanya tidak ada di Dapodik. Itu bisa memilih instansi, mau pilih ke instansi mana. Dan juga untuk pelamar umum tapi kategori PPG itu bisa pilih instansi. Jadi selain itu untuk kategori prioritas K2 dan non ASN dan pelamar umum Dapodik itu tidak bisa pindah instansi. Mungkin saya juga mau menambahkan kali ya kalau untuk teknis dan nakes ya. Eh, kan kalau di teknis dan nakes itu ada formasi khusus. Formasi khusus itu adalah pelamar yang memiliki THK2, THK2 atau non ASN ataupun honorer yang masih bekerja aktif secara terus-menerus di instansi tersebut. Nah, jika pelamar non ASN atau THK2 itu tidak ada nih formasinya di tempat dia bekerja saat ini, terus di instansi lain itu masuknya ke umum. Jadi dia tidak menjadi khusus lagi. Gitu. Oke, baik. Artinya formasi khusus itu yang mendaftar di tempat yang dia bekerja saat ini ya, untuk guru dan tenaga kesehatan. Oke, pertanyaan berikutnya mengenai untuk pelamar P3K Nakes, kolom upload STR tidak ada. Bagaimana? Untuk upload STR sendiri itu dari Kemenkes sendiri itu tidak diwajibkan untuk beberapa jabatan tertentu. Jadi mereka mempunyai ketentuan STR itu bisa diupload sampai setelah mereka lulus. Itu untuk jabatan tertentu. Dan ada juga jabatan tertentu yang tidak wajib ada STR. Jadi makanya kita tidak menyediakan uploadan untuk STR. Oh ya, jadi ada jabatan tertentu saja ya yang mensyaratkan STR gitu ya, Mbak. Oke, pertanyaan berikutnya nih dari YouTube. Akreditasi prodi yang muncul di autocomplete berbeda dengan ijazah saat lulus yang harusnya unggul jadi B. Mungkin ini saya jawab. Untuk akreditasi sendiri itu kita mendapatkan datanya dari PT Dikti. Jadi kalau misalnya ada ketidaksesuaian, mungkin bisa disampaikan ke helpdesk ketidaksesuaiannya seperti apa. Dan juga akreditasi ini sendiri untuk P3K itu tidak diwajibkan.
minimal tergantung instansinya, kecuali dari CPNS itu wajib melampirkan akreditasi. Cuman kalau misalnya ada data yang tidak sesuai, itu bisa disampaikan ke helpdesk BKN terlebih dahulu. Mas Haryadi mungkin mau menambahkan, Mas? Sudah cukup, Pak, kalau untuk akreditasi. Ya, mungkin nanti dari Mas Haryadi dan Mbak Yaya mungkin ada tips dan trik atau imbauan kepada pelamar CASN nih sebelum memasuki hari-hari penutupan. Sebentar lagi, beberapa hari lagi kan penutupan pendaftaran nih. Mungkin boleh dari Mas Haryadi dulu, Mas. Oke, mungkin saya mau menghimbau aja ya untuk para pelamar itu harus memperhatikan setiap persyaratan yang diberikan oleh instansi karena setiap instansi itu mempunyai persyaratan yang berbeda-beda seperti itu. Jadi harus dilihat dulu betul-betul apakah sesuai atau enggak atau mungkin dia melihat di instansi lain syaratnya lain. Kemudian di instansi yang dia ingin melamar ada tambahan persyaratan dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan. Kemudian sebelum melakukan resume, pelamar itu harus mencek kembali semua berkas-berkas atau isi yang dia gunakan. Nah, kalau sebelum resume kan di halaman pelamar itu ada checklist-checklist ya. Nah, itu kita berikan checklist itu bukan sembarangan hanya untuk checklist-checklist saja semuanya di checklist, tapi maksudnya setiap field itu jika sudah benar, sudah sesuai di checklist, dilihat lagi field satu ini lagi sudah sesuai di checklist. Begitu juga dokumen, dilihat dulu dokumennya kemudian di checklist seperti itu. Mungkin Mbak Yaya. Mbak Yaya, Ya, sarannya kepada calon pelamar nih, Kak. mungkin saya nambahin sedikit terkait kalau misalnya pelamar sudah fix mau mendaftar kemana, mungkin sebisa mungkin langsung disubmit aja kalau misalnya persyaratannya sudah selesai. Jadi jangan ditunggu di akhir-akhir masa pendaftaran berakhir. Karena biasanya kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, itu banyak pelamar yang baru submit pendaftarannya itu di hari-hari terakhir pendaftaran akan ditutup. Takutnya kalau seperti itu server akan down dan mereka jadi susah untuk melakukan submit pendaftaran. Jadi kalau misalnya emang dari sekarang sudah pasti mau mendaftar kemana, udah tahu formasi yang mau dituju apa, dan persyaratannya juga sudah lengkap, disubmit aja langsung pendaftarannya. Ya, jadi ini jangan beramai-ramai semua hari terakhir baru klik ya, nanti takutnya servernya terlalu banyak yang mengakses jadi error dan sebagainya. Jadi mungkin teman-teman sudah yakin dengan data dokumen yang diupload untuk pendaftaran, dibantu juga dengan doa ya Mbak Yaya dan Mas Haryadi, langsung saja klik pendaftaran. Jadi tidak perlu menunggu hari terakhir itu. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang melalui media sosial dan live YouTube hari ini. Kami imbau kembali untuk para pelamar CASN 2023 untuk teliti dan hati-hati melihat lihat kembali data dan dokumen yang akan diupload dan jangan sampai ada yang salah karena ketika sudah mengklik resume tidak bisa kembali lagi ke halaman berikutnya. Jadi aplikasi SSCSN-nya akan menerima apa yang sudah Bapak Ibu upload di saat pendaftaran itu. Dan terima kasih kepada Mbak Yaya dan juga Mas Haryadi yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk berbagi dan memberikan solusi nih atas kendala-kendala yang dialami pelamar CASN 2023. Sekali lagi, teman-teman yang sudah yakin untuk melamar, langsung saja klik pendaftaran dan klik resumenya. Jadi tidak perlu menunggu hari akhir, hari terakhir pendaftaran karena dikhawatirkan nanti webnya akan error karena banyaknya membludaknya pendaftaran di hari terakhir ya, Mbak Yaya dan Mas Haryadi. Oke, kita cukupkan ya untuk hari ini. Terima kasih atas waktu dan juga solusi-solusi terbaik yang sudah diberikan teman-teman Direktorat PP SIASN kepada teman-teman calon pelamar dan juga sobat BKN. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.